saudara para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada sore ini ya, ya sudah asal sih Bandung ya, kita bisa berjumpa. Dan ini meeting online pertama ya. Setelah sebelumnya saya kirim bahan dari tayangan YouTube saya, dan saya perlu sampaikan terlebih dahulu kenapa saya mau tayangan YouTube. Itu biar bisa dilihat, tonton berulang kali, dan ketika ada pertanyaan bisa ditanyakan kapanpun. Nah itu ya. Yang kedua, saudara tidak perlu nonton online. Jadi ketika saudara berada di free hotspot area, saudara bisa unduh dan bisa ditonton di kocakan pun ya. Itu masuknya ke unduh oleh HP ya. Masukkan ke PVC atau laptop, bisa kemudian kapanpun. Tapi Anda saudara menonton online, dia silakan saja. Kan yang untungnya saya, jam tayang saya kan apa? Gitu. Jadi saya itu baru tahu kalau ternyata bisa dimonetisasi ya. Itu baru tahu. Ya baru tahu belakangan lah. Punya YouTube itu masih sejak tahun 2000 berapa? 2016 itu ya. Itu saya enggak tahu kalau ternyata YouTube bisa dimonetisasi ya. Ya telat udah, telat nape lah ya, telat gambe. Tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya saya buat materi, dan materinya sampai kepada saudara-saudara, dan saudara-saudara bisa menyiapkan bahan. Paling tidak jika saudara-saudara berminat casesnya marketing, saudara bisa ambil satu topik dari situ, kemudian kita kembangkan bersama-sama. Pemasaran Islamic marketing itu ada dua pendekatan ya. Pertama, pendekatan dalam arti. Dan ini dikemukakan oleh Pak Tempora. Bukunya, iterenya saya sudah kirim. Saya berharap saudara bisa membacanya, dan itu di halaman awal. Ya, di halaman awal, Tempora mengatakan Islamic marketing itu ya ada dua pendekatan. Saya memahaminya begitu ya. Pak Tempora aja nggak bilang begitu. Pak Tempora aja tulis aja itu narasi ya. Menuliskan narasi, ternyata setelah saya baca, ada paragraf yang berbunyi kurang lebih seperti itu. Jadi yang pertama adalah nilai Islam yang diterapkan dalam marketing, ya, yaitu transparan, tidak menyembunyikan kata dan lain sebagainya. Pokoknya perlu seperti itulah. Ya. Nah, yang kedua adalah marketing Islamic countries atau Muslim countries. Yang kedua, bagaimana pemasaran dilakukan di negara-negara Muslim, di negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Nah, dari penjelasan itu saya menambah, sepertinya Paul Tempora Firwing mengatakan demikian ya. Dan ini termasuk juga di buku-buku yang lainnya yang saya kirim ya, termasuk bukunya Mr. Rofik itu ya, yang Islamic marketing itu. Jadi di situ justru lebih ditekankan. Jadi gini, value, Islamic value ini adalah terlalu banyak ditekankan. Justru yang ditekankan itu adalah how to penetrate the market in Muslim countries itu. Jadi di banyak buku disebutkan ya, ketika segmen, jadi gini, ketika Muslim countries itu kan segmentasi demografis. Jadi ini dari sudut pandang marketing, tanpa melihat keyakinan marketer secara khusus, tanpa melihat keyakinan corporate secara luas, ketika segmentasinya berbasis demografis dan subnya adalah agama, maaf ya maksud saya, subnya adalah agama, Muslim countries, Muslim majority countries, ya negara yang mayoritasnya Muslim seperti Indonesia. Nah, yang pertama kali harus dilakukan adalah marketer harus memahami syariah compliance. Itu. Jadi syariah compliance itu apa? Yang paling dominan itu di halal, di konsep halal marketing. Ya, dominannya di halal marketing. Yang lain-lainnya semuanya masuk ke situ. Ya.
Jadi halal produk. Jadi kalau kita masuknya pada bisnis ya, halal produk, halal price, halal promotion, dipromosi nggak boleh ada tipu-tipu tuh. Ya, contoh-contoh konkret lah ya. Nggak boleh pakai SKY yang roknya mini ya, itu tuh ya. Itu kan yang begitu-begitu itu kan. Nah itu, nah oke. Nah selebihnya konsep-konsepnya sama aja. Ya, konsep-konsep itu sama. Konsep marketing ilmu countries itu sama aja dengan in general countries lah. Itu seperti itu. Jadi ketika kita membicarakan definisi ya, mulai dari definisi dulu lah ya. Kan sekarang marketing itu adalah transfer value ya to the customer. Ya, bagaimana? Jadi posisi kita sebagai marketer, posisi kita berada di firm, di corporate, di company ya. Bagaimana kita mendelivery value itu dari kita, dari pihak company kepada customer. Nah, kita sering salah kaprah dengan apa yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, datang ke mana ke alur-alur ujung gerung di mobil dapat pamflet, dibutuhkan marketing. Willimar SMA punya Since. Itu bukan marketing. Bukan marketing dalam konsep marketing hack ya. Gitu. Itu seperti itu. Jadi mohon ya sekarang saudara udah belajar marketing, mohon kesalahan itu nggak boleh diulang lah ya, nggak boleh diulang, nggak boleh terjadi. Apalagi misalkan nanti saudara setelah selesai dapat magister ekonomi, saudara punya hak jadi dosen, saudara punya hak jadi konsultan, jadi tenaga ahli di bidang masing-masing itu. Kemudian saudara presentasi, saudara seminar, jadi tukor, jadi narasumber dan lain sebagainya. Mohon gunakanlah konsep-konsep marketing secara akademik yang kita bisa pelajari bersama dari buku-buku ya saya berikan gitu.